Halo para ibu hebat di seluruh Indonesia. Kadang-kadang, kita sebagai ibu rumah tangga itu nggak minta banyak. Ya, cuma pengen bisa sedikit bantu suami, punya penghasilan sendiri, tapi tanpa harus meninggalkan anak-anak di rumah. Perasaan ini, saya yakin, banyak banget yang merasakan. Kalau ibu juga begitu, coba deh tonton video ini sampai selesai, karena saya mau berbagi sesuatu yang mungkin bisa jadi jalan keluar. Banyak banget ibu rumah tangga yang curhat ke saya, mereka merasa, saya di rumah doang, saya nggak produktif. Rasanya kayak terjebak, pengen punya penghasilan tapi bingung harus mulai dari mana. Aktivitas kita sehari-hari, yang mungkin kita anggap biasa aja, itu bisa jadi sumber penghasilan. Percaya deh, banyak yang merasa rendah diri, padahal menjadi ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan luar biasa yang butuh banyak sekali keahlian. Mulai dari manajemen waktu, keuangan, sampai multitasking. Jadi, buang jauh-jauh pikiran kalau kita nggak produktif. Ya, justru dari sinilah kita akan mulai. Sebelum kita bahas caranya, ada beberapa pola pikir atau mindset yang harus kita luruskan dulu. Ini penting banget, karena kalau mindsetnya salah, langkah kita jadi berat. Pertama, banyak yang mikir, mau bisnis atau cari uang dari rumah itu harus punya modal besar. Ini keliru, sekarang zamannya sudah beda. Kita bisa mulai bahkan tanpa modal uang sama sekali. Modal kita itu HP, waktu luang di sela-sela urus anak, dan kemauan. Jadi, jangan takut kalau nggak punya uang puluhan juta untuk mulai. Kedua, ada yang merasa, saya gaptek, nggak ngerti teknologi, nggak bisa ngedit video, nggak jago jualan online. Ketiga, dan ini yang paling sering jadi jebakan, adalah pikiran harus langsung sukses, harus langsung viral, harus langsung dapat banyak uang. Ini ekspektasi yang gak realistis dan malah bikin kita gampang menyerah. Lupakan dulu soal viral atau jadi terkenal. Ingat ya, Bu, yang penting itu mulai, meskipun hasilnya masih kecil. Satu langkah kecil setiap hari itu jauh lebih baik daripada cuma berangan-angan tapi nggak pernah melangkah sama sekali. Oke, sekarang kita masuk ke strategi praktisnya. Gimana sih caranya ibu rumah tangga bisa mulai menghasilkan dari rumah? Saya akan kasih 3 langkah sederhana yang bisa langsung dipraktikan. Langkah pertama, bangun konten dari keseharian ibu. Gak usah pusing mikirin ide konten yang aneh-aneh. Apa yang ibu lakukan setiap hari, itu kontennya. Contoh, ibu suka masak, rekam saja prosesnya. Nggak perlu resep yang rumit. Masak tumis kangkung, goreng tempe, bikin nasi goreng buat sarapan anak, itu semua bisa jadi konten. Tunjukkan tips simple, misalnya cara motong sayur biar cepet, atau cara simpan bumbu biar awet. Rekam saja suasana pasarnya, kasih info harga cabai hari ini berapa, atau tips memilih ikan yang segar. Kelihatannya sepele, tapi banyak orang suka lo nonton konten yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Intinya, jadikan aktivitas harian ibu sebagai sumber ide yang gak ada habisnya. Gak perlu jadi orang lain, cukup jadi diri sendiri. Langkah kedua, pilih model penghasilan yang aman dan minim risiko. Untuk pemula, saya sarankan jangan langsung jualan produk sendiri yang butuh stok barang. Coba 3 hal ini, affiliate, reseller, atau jasa sederhana. Affiliate itu artinya kita mempromosikan produk orang lain, dan kalau ada yang beli lewat link kita dapat komisi. Ini enak banget karena kita nggak perlu pusing soal packing atau kirim barang. Misalnya, di video masak tadi, ibu bisa cantumkan link panci anti lengket yang ibu pakai. Di video ngurus anak, bisa cantumkan link mainan edukatifnya. Banyak marketplace sekarang punya program affiliate. Pilihan kedua adalah reseller atau dropshipper. Kita menjualkan produk orang lain, tapi seolah-olah itu toko kita. Sama, nggak perlu stok barang. Kita cuma modal posting dan melayani pembeli. Bisa mulai dari jualan daster, baju anak, atau makanan ringan di lingkungan sekitar dulu. Pilihan ketiga, tawarkan jasa sederhana. Kalau ibu jago masak,
bisa buka pesanan kecil-kecilan untuk tetangga. Kalau tulisan tangan ibu bagus, bisa tawarkan jasa menulis ijazah atau undangan. Kelihatannya kecil, tapi kalau ditekuni bisa jadi lumayan. Pilih mana yang paling cocok dan paling nyaman buat ibu. Langkah ketiga, buat pola yang konsisten tapi jangan memberatkan. Lupakan soal harus upload video setiap hari. Itu berat banget buat ibu rumah tangga. Coba targetkan 3 video seminggu saja. Itu sudah sangat bagus. Misalnya, atur jadwal Senin, Rabu, Jumat, atau Selasa, Kamis, Sabtu. Pilih hari yang paling memungkinkan. Kuncinya bukan di jumlah, tapi di keteraturan. Audiens atau calon pembeli lebih suka dengan kreator yang rutin muncul, meskipun nggak setiap hari. Konsistensi ini membangun kepercayaan. Beliau ibu rumah tangga dengan 2 anak kecil. Awalnya sama, merasa nggak bisa apa-apa, gaptek, dan nggak percaya diri. Modalnya cuma HP kentang, katanya. Yang dia lakukan persis seperti yang saya jelaskan tadi. Dia mulai rekam kegiatan masaknya sehari-hari. Videonya sederhana banget, rekam seadanya, ngeditnya juga pakai aplikasi gratisan di HP. Awalnya yang nonton cuma puluhan orang, tapi dia konsisten. Seminggu 3 kali dia upload video resep masakan rumah. Dia nggak ngejar viral, dia cuma rutin berbagi. Pelan-pelan, penontonnya naik. Komentar mulai berdatangan. Bun, resepnya simple, aku coba. Dari situ, dia mulai coba affiliate. Dia cantumkan link bumbu instan, wajan, spatula yang dia pakai. 1 bulan pertama, komisinya cuma Rp50.000. Kecil, iya, tapi buat dia, itu pencapaian luar biasa. Uang pertama dari hasil karyanya sendiri. Sekarang, setelah setahun konsisten, penghasilannya dari affiliate sudah bisa jutaan rupiah per bulan. Bukan karena videonya viral, tapi karena dia rutin dan dipercaya oleh penontonnya. Jadi, untuk para ibu di luar sana, pesan saya sederhana. Ibu yang hebat itu bukan ibu yang sempurna dalam segala hal. Bukan yang rumahnya selalu kinclong, masakannya selalu enak, atau anaknya nggak pernah rewel. Ibu yang hebat adalah ibu yang mau terus belajar dan berproses menjadi lebih baik setiap harinya. Punya penghasilan sendiri dari rumah itu bukan soal jadi kaya raya dalam sekejap. Ini tentang proses memberdayakan diri sendiri, tentang punya sesuatu yang bisa kita banggakan, sekecil apapun itu. Jangan bandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Fokus pada langkah kecil di depan mata. Nah, setelah mendengar semua ini, saya mau ajak ibu untuk ambil langkah pertama. Coba tulis di kolom komentar, dari semua yang sudah saya jelaskan, ibu paling tertarik untuk mulai dari mana? Mungkin dari bikin konten masak, atau mau coba jadi affiliate, atau ada ide lain? Tulis saja, jangan malu. Insya Allah nanti saya coba bantu jawab satu persatu. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya, agar kita bisa terus belajar bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.